선생님께 경례. Gedo terus melajukan busnya sampai ia menemukan kantor polisi. Niatnya hanya untuk menyelamatkan Huisu dan Bungsuk yang tengah diincar oleh seseorang yang ternyata memiliki kekuatan super. Namun, saat ia sampai di kantor polisi, tiba-tiba pria aneh itu menghilang. Sementara itu, cerita di episode kali ini menceritakan kisah wali kelas Jungwon High School, Choi Il-hwan. Il-hwan adalah mantan militer yang berniat menjadi agen di BIN karena pernah melihat seorang agen rahasia yang pada saat itu adalah Juwon menyelamatkan rekan-rekannya saat agen Korea Utara menyerang. Karena kegigihannya, Min Yong-jun langsung menerima Choi Il-hwan menjadi agen di BIN, asalkan Choi Il-hwan tidak mencampurkan perasaan pribadi pada tugas-tugasnya, dan misinya adalah mencari orang-orang yang berkekuatan super, dan agar semakin mempermudah kinerjanya, ia pun ditugaskan menjadi guru di Jongwon High School di bawah pimpinan Jo Rae-hyuk. 선생님께 경례. Saat pertama kali masuk ke sekolah itu, murid yang berkekuatan super di sana adalah Gedo. Seperti yang kita ketahui, Gedo memiliki kekuatan listrik, tapi sayangnya fisiknya begitu lemah. Sehingga Jae-ryuk membuat suatu rencana. Jae-ryuk ingin memancing kekuatan listrik Gedo keluar dengan cara memanggil anak-anak nakal di sekolah untuk memukuli Gedo. Sayangnya, meski sudah dipancing dengan baterai sekalipun, kekuatan Gedo juga tetap tidak muncul, dan akhirnya ia pun tidak lulus seleksi. Choi Il-hwan merasa kasihan dengan Gedo. Ia juga merasa bersalah. Lalu di sana Il-hwan menawarkan opsi kepada Gedo untuk belajar menjadi seorang entertainer saja ketimbang kekuatan fisik. 어머니께 제가 재능 있다고 말씀하셔가지고. Lalu pada saat itu, Choi Il-hwan menemukan satu siswi yang sepertinya memiliki kemampuan super. Siswi itu cantik dan juga pandai bergaul. Ia juga sangat menghormati Choi Il-hwan sebagai gurunya. Lalu tiba-tiba Choi Il-hwan mengetahui jika siswi itu mempunyai kekuatan bisa melihat apapun di balik benda tertutup yang disebut sebagai penglihatan sinar X. Dan ternyata dia adalah putri kandung dari Naju, Seun. Sama seperti orang tua lainnya, Naju tidak ingin kekuatan putrinya diketahui oleh orang-orang. Namun sayangnya, Il-hwan sudah mengetahuinya dan ia pun puas bisa mendapatkan satu murid yang berkekuatan super. Sayangnya saat melatih kekuatan fisiknya Seun, tiba-tiba Seun malah tidak sadarkan diri dan berakhir meninggal dunia. Yang mana ternyata Seun memiliki penyakit kanker yang tidak diketahui oleh Choi Il-hwan. 학생이 암인데 선생님 몰랐습니다. Semenjak saat itu, Il-hwan merasa bersalah. Ia terlalu berambisi melatih murid-muridnya tanpa tahu keadaan mereka. Semenjak saat itu, Choi Il-hwan memperbaiki kinerjanya. Ia pun menjadi guru yang lebih perhatian dengan murid-muridnya tanpa mengecualikan mereka punya kekuatan atau tidak. Tapi ia tetap menjalankan misinya mencari murid berkekuatan super meski sudah bertahun-tahun tidak pernah ia temukan. 저희 몸이 나른해집니다. 서서히 언제? 좀만 더. Suatu hari, Choi Il-hwan mendapatkan seorang asisten guru bernama Yeon Sung-wook untuk membantu Il-hwan. Jae-ryuk beralasan karena tahun ini akan ada beberapa siswa berkekuatan super yang akan masuk. Kemungkinan Choi Il-hwan akan kewalahan mengatur murid-murid tersebut. Padahal nyatanya, Sung-wook di sana hanya bertugas untuk melaporkan kinerja Choi Il-hwan saja kepada Jae-ryuk. Dan begitulah tugas Sung-wook, memata-matai Choi Il-hwan dengan memasang CCTV yang tidak diketahui oleh Il-hwan. Pada saat Sung-wook memeriksa CCTV karena sekolah sedang kedatangan dua agen elit Mi-hyun dan juga Juwon, tiba-tiba pintu ruangan itu digedor-gedor oleh seseorang yang mengaku adalah tukang bersih-bersih di sekolah itu. Ia memaksa untuk membersihkan ruangan kepala sekolah. Saat Sung-wook membukanya, wanita itu langsung membunuh Sung-wook begitu saja. Rupanya wanita itu satu kru dengan orang-orang dari Korea Utara yang akan datang ke sekolah. Sementara itu, Juwon masuk ke ruangan Choi Il-hwan dan berjumpa dengan Mi-hyun. Mi-hyun pun berlagak tidak mengenal Juwon dan memutuskan untuk pergi dari sana. Namun sebelumnya, ia menaruh sebuah ponsel di bawah meja tanpa diketahui oleh Choi Il-hwan. Mi-hyun juga sempat membisikkan kepada Juwon bahwa di ruangan itu dipasang CCTV.
Saat keluar dari ruangan itu, Mi-hyun mendengar seorang wanita sedang berkomunikasi dengan seseorang yang mana kita ketahui adalah tim Korea Utara untuk mengatur posisi mereka. Mi-hyun lalu pergi ke ruangan di mana wanita itu berada, dan karena wanita itu tahu Mi-hyun datang, ia pun langsung berpura-pura sedang bersih-bersih. Mi-hyun melihat mayatnya Sung-wook ada di sana dan kemudian ia pun langsung menutup pintu ruangan tersebut. 이거 하나하나 다 깨끗이 닦아야 한다. Sementara itu, Ju-won menemui Choi Il-hwan karena ia ingin membahas apa yang dilakukan Choi Il-hwan di sekolah ini. Karena Ju-won sadar ada yang aneh dengan sekolah ini. Sebenarnya ia dan putra dari wali murid yang baru saja keluar saling kenal. Ia merasa putranya dan putrinya satu kelas. Bahkan ia juga merasa murid yang menyelamatkan putrinya yang ada di video tersebut juga satu kelas. Ju-won bahkan tahu siapa kira-kira orang tua dari murid tersebut. Rasanya tidak mungkin ini semua suatu kebetulan, dan apa yang dilakukan Choi Il-hwan di sekolah ini. Sementara itu, tiba-tiba di depan gerbang sekolah, siswi yang merekam video datang ke sekolah dengan niat mengambil kamera miliknya yang sempat disita oleh guru. Tapi ia keburu ketahuan oleh satpam sekolah dan langsung menyuruhnya untuk pergi dari sana. Dan pada saat itu, pihak dari Korea Utara kemudian datang ke sekolah dan dengan mudahnya mereka membuka pagar sekolah yang ada di sana. Selanjutnya, adegan di episode 17 ini dimulai dengan saat Mi-hyun dan Do-sik masih bersama, di mana di kesempatan itu Mi-hyun bertanya mengapa Do-sik bisa terbang dan bagaimana cara ia terbang tanpa takut terjatuh. Do-sik berkata selain memang sudah kemampuan dia sedari kecil, bukan terbang yang harus ia kuasai, melainkan jatuhnya. Jadi saat ia terbang, ia harus bisa turun dengan baik agar tidak jatuh. Sehingga ia berucap terbang dengan baik berarti jatuh dengan baik pula. 게 중요한 게 아니라 잘 떨어지는 게 Lalu kita beralih pada Bungsuk dan Hwisu. Setelah memutuskan untuk pergi dari kekacauan yang Gedo buat, Hwisu memilih untuk tetap berlatih di tempat yang sudah ditunjuk oleh wali kelas mereka. Setelah menyapa penjaga yang ada di sana, mereka pun masuk ke tempat latihan yang cukup besar, lebih besar dari auditorium sekolah mereka. Saat Hwisu memilih berlari terlebih dahulu, Bungsuk memilih pergi keluar untuk membeli minuman. Dan pada saat itulah, pria aneh yang mengikuti mereka itu kembali muncul dan mengunci ruangan tersebut. 학생, Pria aneh itu langsung menghampiri Hwisu yang sangat terkejut melihat kedatangan pria aneh yang bisa melayang itu. Tanpa basa-basi, pria itu kemudian menghampiri Hwisu dan ia berkata jika ia ingin mengonfirmasi sesuatu. Ia langsung melempar Hwisu dari lantai 2 ruangan itu dan Hwisu langsung terjatuh ke bawah. Saat itu, Bungsuk pun datang dan ia merasa aneh karena penjaga di sana sudah tidak ada. Saat sadar pintu tempat latihan itu terkunci, Bungsuk langsung panik apalagi ia mendengar teriakan Hwisu dari dalam. Sementara di dalam, pria aneh itu menyadari jika Hwisu tidak bisa terbang dan fisiknya lemah, tapi Hwisu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Ia lalu meraih Hwisu kembali dan membawanya melayang ke atas dan kemudian langsung menjatuhkannya ke bawah. Untung saja saat itu Bungsuk yang dari tadi mencari jalan masuk dari luar berhasil masuk lewat atas dan kemudian terbang menangkap Hwisu. Meskipun sebenarnya Bungsuk belum lihai terbang, tapi ia pernah mendengar dari ibunya jika dulu ayahnya pernah berkata, terbang yang baik maka jatuh yang baik pula. Maka dari itu tanpa rasa takut, Bungsuk bisa menyelamatkan Hwisu dan membawanya turun dengan aman. Hwisu pun sadar jika sebenarnya Bungsuk bukan hanya melayang biasa, tapi Bungsuk benar-benar bisa terbang. Dan pria aneh itu juga sadar jika siswa yang bersama dengan Hwisu mempunyai kekuatan bisa terbang. Hwisu lalu menyuruh pria aneh itu untuk melawan mereka berdua karena Hwisu yakin mereka berdua pasti bisa mengalahkan pria aneh itu. 다 17대 1이야. 이번엔 Sementara itu, Mi-hyun yang tahu jika wanita yang berpura-pura membersihkan itu sudah membunuh seorang guru di sana, ia lalu bertanya siapa wanita itu dan dari mana ia berasal. Karena sudah ketahuan, wanita itu kemudian memberitahukan asalnya dari Pyongyang, kota dari Korea Utara dan langsung menyerang Mi-hyun. Dan dengan mudahnya, Mi-hyun juga menyerang wanita itu hingga ia kalah. Sampai kemudian Mi-hyun sadar ada orang lain yang mendekat. 환자가 아니네.
Mi-hyun pun pergi dari sana, di mana sebenarnya Mi-hyun masih mendengar apa yang wanita itu katakan kepada rekannya. Ternyata kedatangan pihak Korea Utara ke sekolah ini adalah untuk mencari file tentang anak-anak yang berkekuatan super yang sudah dilatih oleh pihak selatan. Dan siapapun yang menghalangi mereka akan segera mereka habiskan. Tidak hanya wanita itu, seorang pria yang memimpin organisasi ini, Kim Do-kyun, beserta anak buahnya sudah sampai ke dalam ruangan Choi Il-hwan yang saat itu sedang bersama dengan Ju-won. Ia juga menanyakan file tentang murid-murid berkekuatan super kepada Choi Il-hwan. 파일만 내놓으면 끝난다. Sementara itu, wanita yang sempat dikalahkan Mi-hyun merasa tidak terima karena sempat kalah dari Mi-hyun dan ia langsung mencari Mi-hyun lewat CCTV di sekolah itu. Mi-hyun sempat menutupi kamera CCTV dengan salju. Namun sayang, Mi-hyun tetap ketahuan saat Mi-hyun mau masuk ke dalam ruang kontrol di sekolah, yang mana kemudian Mi-hyun langsung mematikan semua lampu yang ada di sekolah itu untuk meminimalisir penyerangan yang Korea Utara lakukan. Tapi hal tersebut malah membuat Bang Ki-soo yang masih ada di sekolah jadi merasa takut. Tiba-tiba Bang Ki-soo bertemu dengan salah satu agen dari Korea Utara. Pria itu mengira Bang Ki-soo memiliki kekuatan dan langsung menyerangnya. 네, 할 줄 아는 게 뭐니? Sementara itu, matinya lampu membuat Gang Hun yang masih berada di ruangan belajar mandiri mengharuskannya untuk segera keluar. Di sana, ia juga bertemu dengan salah satu agen Korea Utara yang kemudian mengenali Gang Hun sebagai salah satu anak berkekuatan super yang ada di video yang telah tersebar. Pada saat itu, ibunya Gang Hun menelpon karena khawatir Gang Hun tidak kunjung pulang juga. Saat Gang Hun mengangkat telepon ibunya, tiba-tiba agen itu langsung menyerangnya. Ibunya Gang Hun pun panik dan langsung memberitahukan hal ini kepada suaminya yang dari tadi menunggu putranya pulang. Jae-man pun bergegas untuk menyusul Gang Hun ke sekolah tanpa memperdulikan jika ia adalah tahanan rumah. Sementara itu, wanita pembersih itu datang ke ruangan di mana Mi-hyun berada. Tapi saat sampai di sana, ia malah terbunuh oleh Mi-hyun karena ternyata Mi-hyun membawa senapan miliknya. Sementara saat lampu kembali menyala, Ju-won yang juga ada di ruangan Choi Il-hwan menyuruh Il-hwan untuk melihat keadaan di luar dan menyelamatkan murid-murid yang masih tertinggal. Saat di luar, Choi Il-hwan melihat Bang Ki-soo yang sudah babak belur. Meskipun sebenarnya Choi Il-hwan tidak memiliki kekuatan apapun, tapi sebagai guru, ia tetap berusaha untuk melindungi anak muridnya. 이 학생은 아무것도 모릅니다. Sementara di dalam ruangan milik Choi Il-hwan, Ju-won yang ada di sana dengan salah satu anak buah Kim Do-kyun tengah adu kekuatan siapa yang paling kuat. Sementara Kim Do-kyun mendapatkan laporan dari pria yang mengejar Bong-suk dan juga Hui-soo jika pria itu telah menemukan kedua anak super yang saat ini sedang berkelahi bersamanya. Rupanya anak buah Kim Do-kyun berhasil membuat Ju-won ambruk dan babak belur di lantai. Saat itu Kim Do-kyun kemudian memberitahukan alasan mengapa pihak Korea Utara melakukan ini kepada pihak selatan. Itu semua karena kesalahan dari seorang pria dari selatan, dan pria itu bernama Kim Do-sik. Kata-kata Kim Do-kyun terdengar jelas oleh Mi-hyun dan apa yang akan Mi-hyun lakukan selanjutnya. 다 너희 남조선 놈들 때문이야.